Kali ini kita akan talk lagi, kita akan chit-chat lagi, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Karena kali ini gue nggak akan undang bintang tamu, gue yang akan undang siapapun itu untuk ngobrol sama gue tentang isu yang akan gue bicarakan gitu. Jadi gue di sini udah bikin question box di Instagram yang udah dijawab sama beberapa temen gue soal isu yang akan gue bicarakan. Dan di video kali ini kita akan membicarakan soal trust issue. Pastinya di antara kalian banyak yang lagi mengalami trust issue ini, atau mungkin sudah lewat dari fase trust issue ini, kalian sudah berhasil keluar dari trust issue ini. Jadi di sini gue akan bahas soal trust issue dan kita akan menceritakan nih soal pengalaman teman-teman gue dalam trust issue ini. Kita mulai aja ya. Yang pertama ini dari temen gue. Kira-kira dia mau disensor apa enggak ya namanya? Gue sensor aja kali ya namanya. Ini ada dari temen gue, salah satu teman SMP gue. Jadi gue akan bacain gini. Ceritanya gini. Katanya lingkungan itu Sorry, salah tetot. Trust issue ya? Trust issue yang mana ya? Ceritanya gini. Aku gara-gara pernah cerita ke orang yang dipercaya tapi malah nyebarin cerita itu, dan sekarang jadi susah buat percaya sama orang. Oh my god. Gue pribadi sih kayaknya belum pernah ngerasain ini ya, karena gue orangnya pemilih untuk cerita ke siapapun. Gue tuh gak gampang cerita ke orang-orang gitu. Jadi tuh gue cuma cerita ke orang-orang yang gue percaya. Dan bahkan kadang orang terdekat gue itu gak gue percayain untuk cerita masalah gue gitu. Jadi gue tuh kebanyakan mendem cerita gue. Jadi gue sebenarnya gak relate sama cerita teman gue ini. Tapi emang trust issue tuh biasa muncul dari hal-hal kecil kayak gini sih. Jadi kayak lo lagi punya masalah, lo nggak punya temen cerita nih, lo nggak punya temen cerita siapapun itu, tapi lo percaya sama temen lo satu orang untuk cerita masalah lo ini. Lo ngira kalau dia tuh bisa keep rahasia lo, bisa keep cerita lo, bahkan bisa kasih solusi yang terbaik untuk lo, tapi ekspektasi lo ketinggian gitu. Dia nggak memenuhi hal-hal yang lo pengen, bahkan dia malah nggak ngejaga secret lo, nggak ngejaga cerita lo. Ya wajar sih kayak gini jadi trust issue. Jadi kayak kedepannya tuh mikir-mikir lagi untuk cerita ke orang, untuk cerita ke temen gitu. Oke. Next story dari temen gue, salah satu temen gue dari SMP. Wait. Dia cerita gini. Gue trust issue terhadap pertemanan yang fake dan cowok yang kurang ajar. Lingkungan gue sekarang udah beda banget. Kiss itu hal normal, mabok itu hal normal, tidur bareng itu hal normal. Oh my god. Ada satu pengalaman gue kenal beberapa cowok di sini. Gue pikir kita bakal berteman baik karena gue pindah rumah, oke. Tapi nyatanya mereka malah ngajak gue ke Oyo bareng, mabok. Nah dari situ gue mulai takut untuk kenal sama cowok lagi. Ya wajar sih, gue juga takut coy. Dan gue juga jadi takut punya teman baru karena di pikiran gue semua orang itu jahat, kecuali orang yang udah gue kenal deket. Tapi trust issue terbesar gue yaitu jadi takut kenalan sama cowok lagi yang ngebuat gue jadi jahat karena menganggap semua cowok itu sama aja. Dan saking gak percayanya sama cowok, gue sampai minta dijodohin ke orang tua karena takut sama pilihan sendiri nantinya. Oh my god. Gue agak shock kayak, soalnya temen dekat gue dia gak pernah cerita soal ini ke gue, jadi kaget. Oke. Gue kaget sih dengar ceritanya, karena tapi emang iya sih sekarang di kayaknya di belahan kota manapun tuh makin kesini tuh budaya-budaya seks bebas
terus mabok-mabokan, pamer, terus tidur bareng, staycation, sebutannya staycation sama doi, staycation sama pacar, itu kayak udah hal yang biasa gitu, kayak udah hal yang dinormalisasikan di masyarakat. Jadi kayak ibaratnya nih, misal lo belum pernah nyobain semua hal itu, lo dikata cemen gitu loh. Lo belum pernah nyobain hal itu dikata munafik. Jadi kayak sekarang tuh hal-hal baik justru yang dihilangkan gitu, hal-hal kayak gini dinormalisasikan. Gue bingung banget, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Oke, gue pengen menanggapi, gue nge-highlight satu hal di sini dari teman gue. Dia nggak mau kenal sama cowok lagi dan takut punya teman baru, sampai dia bilang semua cowok itu sama aja. Nah, itu tuh nggak bener. Gue tahu sih trust issue itu, kalau udah bener-bener ngalamin trust issue itu tuh rasanya kayak gimana, pasti susah untuk ngebangun kepercayaan lagi sama suatu hal yang traumatis buat dia gitu. Tapi jangan karena trust issue ini tuh lu jadi merugikan orang-orang sekitar lu gitu, orang-orang yang sebenarnya baik buat lu, malah lu sia-siain, malah lu nggak percaya. Itu juga nggak benar. Oke, jadi buat teman gue mungkin, ya gue tahu trust issue itu adalah hal yang susah untuk lu kontrol, untuk lu perbaiki, untuk lu hilangkan gitu. Karena jujur gue sendiri tuh belum pernah ngerasain trust issue yang sebegitunya gitu. Nanti gue akan cerita di ending soal trust issue yang gue alami. Tapi ngelihat traumatis dari trust issue yang dialami teman gue ini, gue agak sedikit shock karena dia itu jadi nggak percaya sama orang, apalagi cowok. Dan itu sangat berdampak buat, maksudnya gimana ya? Ya karena kita kan manusia, pasti nanti berpasang-pasangan gitu. Dia tuh sampai minta dijodohin sama orang tuanya karena takut sama pilihan sendiri gitu. Sebenarnya sah-sah aja, nggak apa-apa kalau emang dia mau dijodohin. Kalau itu emang jalan terbaiknya ya nggak apa-apa, it's okay, jalanin aja, tempuh aja, terobos aja. Stop dulu, jangan sampai lu trust issue, nggak apa-apa, itu masih bisa diperbaiki, masih bisa diobati. Tapi jangan sampai lu nggak percaya sama diri lo sendiri. Oh ya, trust issue sama diri sendiri apa? Tampar kamu. Asik, beto. Oke, selanjutnya gue akan bacain cerita dari temen gue yang lain. Ini temen kampus gue. Dia cuma menanggapi, ini nggak tahu deh kudu gimana. Beruntunglah kalian jika punya orang yang bisa dipercaya. Betul banget. Karena punya orang yang dipercaya di hidup kita tuh emang salah satu keberuntungan sih menurut gue. Jadi kalian tuh jangan nyepelein ya mentang-mentang mungkin di hidup kalian semua orang di sekitar kalian tuh bisa dipercaya sama kalian, bisa jadi orang tempat berkeluh kesah kalian, tempat support system kalian yang bisa banget kalian percaya. Jangan jadiin itu kayak hal biasa, karena banyak orang yang membutuhkan itu dan mereka nggak mendapatkan itu gitu loh. Jadi untuk lo yang dikelilingi sama orang tua, teman, sahabat, kerabat, atau pacar yang bisa kalian percaya, yang bisa banget jadi orang kepercayaan kalian, itu kalian beruntung banget, harus bersyukur. Gitu. Ini dari cerita dari salah satu teman SD gue. Dia bilang gini. Oke, jadi gue punya pengalaman soal trust issue di mana gue benar-benar nggak percaya sama sekali sama orang gara-gara trauma gue. Lo tahu kan dulu kayak apa? Jadi mungkin gue pakai nama samaran aja kali ya. Gue pakai nama samaran Men sama San ya. Jadi dia bilang, lo tahu kan dulu Men kayak apa? Pas gue pacaran sama dia gimana? Ya pokoknya tahu deh ya, tanpa gue ceritain juga. Iya, oke.
Nah pas habis lepas dari men, terus gue dapet San. Itu tuh bener-bener tiap hari, tiap saat gue trust issue sama San. Oke, gue belum jelasin ya. Jadi men itu mantan pacarnya dia, San itu pacar dia sampai sekarang. Dia bilang tiap hari, tiap saat gue trust issue sama San. Bahkan sampai gue udah mau 5 tahun. Wow. Sampai gue udah mau 5 tahun, gue masih gak percaya kalau San gak kayak men. Padahal dia tuh bisa ngejamin juga dia gak bakal kayak men. Tapi diri gue sendiri tuh kayak aneh aja gitu. Soalnya mindset gue pas abis sama men itu jadi mikir semua cowok sama aja, semua brengsek, apalagi orang-orang di sekitar gue. Teman-teman gue dapet cowok yang sejenis kayak men gitu. Jadi ya gue gimana nggak nambah trust issue ke San coba. Oke. Jadi ini tuh ceritanya hampir sama kayak temen gue yang tadi ya, temen SMP gue yang tadi. Dia sampai nggak percaya sama cowoknya sendiri, dia sampai ya karena trauma ini gitu loh emang. Jadi mungkin gue ceritain dikit kali ya. Jadi mantan pacar dia ini, men ini tuh dulu playboy abis, semua cewek dideketin sama dia, semua cewek dideketin. Sampai berkali-kali ketahuan selingkuh itu nggak ngaku gitu, tapi gimana ya, manipulatif itu, anaknya manipulatif. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu tahu banyak soal men ini sih. Jadi yang gue tahu cuma sekelibet kalau dia tuh tukang selingkuh, playboy, manipulatif, gatel anaknya. Terus San ini adalah pacar temen gue dari SMP. Mereka awet banget dari SMP. Gue lupa sih mereka pacaran dari kelas 8 kalau nggak salah. Mereka pacaran dari kelas 8 sampai sekarang, awet banget. Gue juga nggak terlalu tahu banyak soal San, tapi yang gue lihat terbukti mereka pacaran sampai sekarang, berarti San orangnya baik. Mungkin temen gue ini cocok sama San walaupun dia masih ada trust issue karena trauma si men itu. Nggak apa-apa, it's okay. Trust issue bisa diobatin kok. Lu bisa kontrol, bisa handle, lu bisa perbaiki itu di diri lo. Tapi emang butuh proses, jadi it's okay. Semoga aja Sannya ngerti, karena emang akibat dari perselingkuhan itu benar-benar bikin trust issue, benar-benar bikin trauma sih. Jadi susah ngebalikin semua itu. Jadi semoga aja San tuh bisa sabar sama temen gue, bisa ngebuat temen gue jadi lebih baik lagi gitu. Semangat. Dari salah satu temen jauh gue, bisa dibilang temen jauh sih, karena sejujur-jujurnya nih, seyuyur-yuyurnya gue belum pernah ketemu sama dia. Gue kenal sama dia dari temen gue gitu. Kita kenal baik, tapi kita emang belum pernah ketemu gitu. Dia cerita gini, kalau menurut yang aku rasain ya Han, trust issue itu benar-benar susah banget buat hilangin. Iya betul. Kayak yang awalnya aku percaya banget sama orang terdekat aku karena suatu masalah yang lumayan besar, aku jadi curigaan terus ke dia. Jadi gak yakin sama dia, terus-terusan cecar dia dengan pertanyaan yang berulang-ulang sama diri aku. Yakin dia gak bohong atau dia beneran kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, aku mulai nerima sih, pemikiran aku mulai berubah. Kalau sebenarnya hal yang aku gak percaya itu sebenarnya gak kayak gitu. Itu cuma rasa takut aku aja. BTW semangat ya Hani, semoga tugasnya cepat selesai. Oke, thank you. Oke. Ini mungkin bisa dibilang dia adalah orang yang udah bisa kontrol trust issue-nya ya. Mungkin dia udah keluar dari fase itu, tapi we don't know, mungkin kadang masih kambuh. It's okay, tapi dia udah struggling, dia udah try hard soal ini. Gue setuju sih kalau trust issue itu emang benar susah buat hilangin. Susah buat hilangin karena ya susah, gimana sih? Kalau untuk orang yang belum pernah ngerasain, mungkin ngerasain kayak sepele kali ya. Lu gak percayaan lu sama orang, gak percayaan sama siapapun. Gimana lu mau dipercaya sama orang? Gimana lu mau percaya sama diri lu sendiri? Lu gak percaya sama orang. Pasti orang yang gak pernah ngalamin trust issue kayak gitu. Tapi jangan kayak gitu. Tapi emang susah guys, untuk yang punya trust issue sendiri tuh susah ngilanginnya. Mereka tuh butuh effort, butuh proses yang panjang untuk benar-benar sembuh sama trust issue ini.
Sebenarnya trust issue itu tuh ini ya, mindset sih sebenarnya. Gimana caranya, benar kata teman gue, gimana caranya kita mengatur mindset kita untuk gak percaya terus sama orang. Karena itu tuh cuma rasa takut kita, itu tuh cuma ilusi lah, ibaratnya ilusi otak kita karena trauma yang udah kita rasain gitu. Oke, maaf ya guys kalau misalkan kameranya agak kelihatan beda karena gue ganti HP. Oke, lanjut sama cerita terakhir. Ini cerita dari salah satu teman SMA gue. Ini cerita terakhir ya. Tapi gue dengerin dulu ceritanya soalnya dia ceritanya panjang banget, bos. Oke, jadi gue udah denger cerita temen gue yang amat sangat panjang itu. Mungkin kayaknya gue nggak bisa ceritain full detail ceritanya ya, karena yang pertama panjang, terus yang kedua ini tuh banyak apa ya, banyak ceritanya tuh menurut gue ini privacy, jadi baiknya cuma gue sama dia aja yang tahu gitu, karena ini lumayan klimaks masalahnya. Jadi intinya yang gue tangkep dari cerita teman gue ini, dia itu punya sahabat dari SD. Dia tuh punya sahabat, orang kepercayaan dia dari SD. Seiring berjalannya waktu, si sahabatnya ini tuh adalah satu-satunya temen yang selalu nolong dia waktu dia suka ataupun duka. Apalagi teman gue ini dulu pernah dibully oleh teman sekolahnya, tapi gue lupa SD atau SMP, lupa gue. Pokoknya dia pernah dibully dan yang nolong temen gue ini cuma sahabatnya ini yang dari zaman SD gitu loh. Jadi seiring berjalannya waktu si sahabat ini tuh berubah, pokoknya berubah lah. Ada beberapa, ya namanya sahabat kita kan saling tukar cerita gitu ya, orang kepercayaan namanya juga, jadi saling tukar cerita apapun itu, soal percintaan, soal keluarga, soal hidup, apapun itu ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu si sahabatnya ini kayak kelihatan mungkin sifat aslinya atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba sahabatnya ini tuh ngebocorin cerita teman gue ini ke adalah gitu. Pokoknya dia tuh udah mulai berkhianat, dia udah mulai munafik, berkhianat sama teman gue ini. Dan itu nggak cuma sekali, itu beberapa kali dia bohongin teman gue dan ngebocorin rahasia teman gue, cerita teman gue, bahkan sampai ngadu domba gitu, ngadu domba teman gue sama temennya lagi gitu loh. Pokoknya singkatnya kayak gitu. Nah, jadi sampai sekarang tuh jadinya si teman gue ini jadi nggak percaya lagi, sampai mungkin mau cerita sama orang jadi milih-milih untuk percaya atau enggak gitu. Pokoknya dia sekarang dia bilang dia lagi di fase susah percaya sama orang, bukan hanya temen tapi orang tua, orang terdekat gitu segala macam gitu. Menurut gue sahabatnya ini keterlaluan sih, karena maksudnya ya udah punya temen sahabat gitu dari zaman SD, masih cuma satu-satunya dia orang yang kita percaya, tapi ternyata dia berkhianat bahkan sampai ngadu domba gitu. Sampai sekarang tuh bahkan mereka kayaknya lagi masih selek gitu, mereka masih bermasalah. Menurut gue sahabatnya belum sadar akan kesalahan yang dia buat ke temennya gitu, temen gue gitu. Nah, mungkin itu semua tadi cerita-cerita dari temen gue, cerita dari berbagai point of view yang dapat kita tarik kesimpulannya tuh semuanya sama ya. Ya iyalah, namanya juga kan namanya trust issue cuy, ya sama lah ya. Kalau ditanya Hani lu pernah gak sih ngalamin trust issue? Gue jujur gak pernah sih, tapi gini, alhamdulillahnya gue bersyukur dari SD, SMP, SMA tuh gue
nggak pernah yang namanya dihianati sama teman. Mungkin dihianati pernah, tapi bukan yang kayak bikin gue jadi trust issue gitu. Enggak, alhamdulillahnya gitu. Sampai sekarang pun alhamdulillah gue punya sahabat, gue punya pacar, gue punya orang-orang sekitar gue yang bisa gue percaya sampai sekarang gitu. Cuma gue itu trust issue dari cerita orang. Ngerti gak sih? Kayak gue trust issue-nya lebih ke soal percintaan kali ya. Soal percintaan tuh kan namanya gimana ya, namanya cewek kan ya suka scroll TikTok atau scroll Instagram atau ya ngelihat selentingan isu-isu soal adalah pasangan yang kayak gini, selingkuh lah, apalah gitu-gitu. Jadi gue tuh trust issue sama cerita orang, justru gue trust issue sama masalah orang. Misalkan gue ini semua cewek pasti ngerasain sih, apalagi yang lagi pacaran pasti ngerasain. Misalkan ngelihat di TikTok gitu diselingkuhin sama pacarnya gitu, terus jadi overthinking sendiri, terus jadi trust issue kok cowok sendiri, padahal dia nggak salah apa-apa, tapi jadi mikir jangan-jangan dia kayak gitu, jangan-jangan dia kayak gini gitu. Tapi itu gue lagi mengurangi itu sih, gue lagi ngehandle itu karena nggak baik nantinya untuk hubungan sendiri. Karena kalau hubungan tidak berlandaskan kepercayaan, nggak banget gitu. Jadi gue lagi meminimalisir hal itu gitu. Kayak jadi ya semua tadi cerita temen gue, terus cerita trust issue gue yang nggak menarik kayak gitu-gitu doang. Jadi pada intinya trust issue adalah susah ya membangun kepercayaan lagi atas trauma yang kita alami gitu. Tapi sebenarnya itu semua bisa dihandle, bisa dikontrol sama diri kita sendiri. Semua masalah sebenarnya bukan trust issue doang, tapi semua masalah itu bisa dihandle sama diri kita sendiri, asal kitanya mau, asal kitanya mau keep going on gitu. Asal kitanya mau moving on gitu. Semuanya bisa, asal kalian mau, asal kalian berusaha gitu. Karena semua yang berlebihan kan emang gak baik ya buat diri sendiri dan buat orang sekitar. Kalau trust issue itu nanti kalian pendem lama-lama, kalian kubur lama-lama, kalian gak mau ubah, kalian gak mau upgrade gitu, jadi lebih baik, itu bakal berdampak parah bukan ke diri sendiri lagi, tapi ke orang sekitar gitu. Jadi mungkin orang sekitar nanti jadi gak nyaman sama diri kita. Terus untuk membangun relationship apapun itu, selain pacaran, sahabat, atau apapun itulah, pokoknya itu jadi gak nyaman sendiri untuk orang sekitar dan diri sendiri, dan itu menyakiti diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi untuk kalian yang masih berjuang di fase untuk melawan trust issue kalian, untuk belajar mengembalikan kepercayaan kalian ke orang lain, untuk belajar positive thinking, semangat ya. Pokoknya kalian semua pasti bisa menghadapi itu. Kalian semua pasti bisa untuk keluar dari fase itu. Karena rasa-rasa sebenarnya trust issue itu tuh cuma ilusi pikiran kita, rasa takut kita dari trauma yang udah kita alamin gitu. Kalau kita menghadapinya dengan bijak, kalau kita menghadapinya dengan berpikir positif, bersyukur, dan gak melihat semuanya dari sisi buruknya aja, itu pasti bisa kok. Jadi gitu aja chit-chat kita kali ini soal trust issue. Gitu aja mungkin ya, so sorry kalau saran dari gue atau omongan gue ada yang kalian gak ngerti atau sarannya kurang gitu. Maaf ya, karena gue bener-bener bukan ahli trust issue. Gue aja ya kayak yang tadi gue cerita, gue aja ngalamin trust issue dari cerita orang gitu. Oke, gitu aja guys untuk video kali ini. Bye.